Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Rahadi SPI. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Sekaligus, saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait hasil ujian komprehensif. Berikut adalah tayangannya. Silakan Connecting Pak, dan ya. tepat bisa saya persilakan Pak. Ya Pak Dudi, selamat datang. Siapa? Ya, sudah siap? Siapa? Siap dengan pakaian kebesaran ya, tugas Siap. mulia mengajar ya Nggih, Pak. selama 30 menit. Saya ingin tahu dulu kombinasi kurmer kutilas luring daring seperti apa? Yang saya pakai adalah kurikulum merdeka semua, Pak. Empat-empatnya, Pak. Ya. Oke, yang diupload. Yang diupload 1 luring dan juga 1 daring, Pak. Oke, saya ingin yang daring kurmer. Siap ya? Siap, Pak. Oke, silakan bisa Nggih. dimulai. Terima kasih. Nggih, Pak. Mohon izin share screen, nggih, Pak. Silakan, Pak. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak? Ya, sudah Pak Guru. Nggih, siap. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, adik-adik sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan mengajar ya, seperti biasa. Baik, adik-adik, sebelum kita mulai, Bapak akan tes kesemangatnya dulu nih. Selamat pagi. Ya, nanti kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawabnya adalah pagi, 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 luar biasa. Yes, seperti itu ya. Ya, Bapak coba lagi ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Yes. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, jadi harus diawali dengan semangat seperti itu ya. Seperti pelajaran Bapak setiap harinya harus semangat dan juga menyenangkan. Baik, sebelum memulai kegiatan ya, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas atau danton kelasnya untuk memimpin doa. Ya, dipersilakan. Ya, selesai. Terima kasih kepada danton kelas yang telah memimpin doa. Baik, sebelum memulai kegiatan, ya, Bapak akan mengabsen dulu ya kalian ya. Baik. Habibul, hadir. Iksan, hadir. Supardi, hadir. Hamdi, hadir. Ini Hamdi kenapa ini sepertinya lemah sekali. Belum sarapan ya. Harus semangat ya, Dek ya. Kemudian Awaludin. Oke, semuanya hadir semua ya pada pagi hari ini. Luar biasa. Baik, adik-adik, bahwasannya ya sebelum memulai kegiatan kita harus semangat nih. Ya, Bapak berpesan kepada adik-adik semua ya bahwa ada 3 hal dalam kehidupan yang harus kita ingat dan harus kita pegang. Yang pertama itu adalah knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan ini sangat diperlukan dalam kehidupan ya. Yang kedua adalah skill atau keterampilan ya. Dan yang ketiga adalah attitude atau sikap. Nah, namun dari semua faktor yang ini, dari ketiga ini, yang paling penting adalah sikap kita. Kenapa? Ya, karena dimanapun kita berada, kita harus bisa menjaga attitude atau sikap kita. Ya, orang sukses itu biasanya dilihat dari bagaimana personalnya, ya, bagaimana kepribadiannya, terutama adalah sikapnya. Itu ya, adik-adik semua ya. Kemudian Bapak selalu berpesan bahwa prestasi itu penting, tetapi jujur lebih utama, ya.
Jadi adik-adik semua nanti pada saat mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan harus mengutamakan kejujuran ya, seperti yang mana tertuang dalam janji setia korup yang kalian bacakan setiap hari Senin. Ya, baik. Baik adik-adik, untuk rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini ya, yang pertama yaitu ada capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran atau materi pelajaran, kemudian kegiatan diskusi, kemudian ada tugas, refleksi kesimpulan dan juga saran ya. Nanti kalian pada saat tugas kalian bisa menggunakan internet ya, bisa menggunakan referensi dari internet untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak berikan. Jelas ya adik-adik semua ya? Baik. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, yaitu peserta didik mampu menganalisis alat keselamatan di kapal. Nah, nanti adik-adik akan belajar tentang alat keselamatan di kapal. Kemudian metode pembelajarannya yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Ya, kemudian pendekatannya adalah scientific learning. Kemudian capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase E, peserta didik dapat memahami dan menganalisis tentang materi kesehatan dan keselamatan awak kapal penangkap ikan. Respon situasi darurat kapal penangkap ikan, identifikasi jenis-jenis keadaan darurat, prosedur-prosedur darurat, penanggulangan keadaan darurat, penggunaan isyarat bahaya, pengorganisasian tindakan dalam keadaan darurat, pemberian bantuan pada situasi darurat, pelaksanaan SAR untuk menolong orang dan kapal lain sesuai dengan SOP. Ya. Kemudian selanjutnya, nah sebelum masuk ke materi inti, Bapak ada pertanyaan dulu nih, pertanyaan pemantik untuk adik-adik semua. Ya. Silakan nanti yang tahu kalian acungkan tangan ya. Baik. Yang pertama, bagaimanakah cara kita menyelamatkan diri pada saat kapal yang kita naiki mengalami kecelakaan di laut? Nah, siapa yang tahu? Baik, Iksan, silakan. Ya, betul sekali ya. Jadi cara kita menyelamatkan diri pada saat kapal yang kita naiki ya diantaranya adalah kita melaksanakan prosedur keselamatan sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam Standard of Training Certification on Watchkeeping atau STCW. Ya, itu diantaranya kita harus menggunakan alat keselamatan. Ya, kemudian yang kedua, alat keselamatan apakah yang kita gunakan saat melakukan penyelamatan diri di laut? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Apa aja? Life jacket, kemudian life craft, life buoy, skoci. Ya, bagus. Ya, bagus sekali ya. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya akan Bapak tampilkan dan tayangkan ya dalam materi ya. Tadi ada beberapa yang diam saja mungkin ini kurang memahami nih. Oke, Bapak akan lanjut ke materi intinya. Baik. Nah, di sini ada jenis-jenis keadaan darurat. Apa saja jenis keadaan darurat? Ya, yang pertama ada kebakaran, tubrukan, kandas, kebocoran dan juga orang jatuh ke laut. Ya, itu diantaranya ya. Kemudian, nah inilah alat-alatnya ya. Yang perlu ada di kapal itu apa saja sih? Ya, itu pertama ada skoci ya. Nah, kalau kalian di kapal ya, kalian bisa lihat ya, ada skoci baik itu yang ada di pinggir kapal itu yang digantungkan ya atau lifeboat dan juga ada skoci yang menggunakan dayung secara manual. Kalau lifeboat itu biasanya sudah dilengkapi oleh mesin. Ya. Kemudian, nah ini kalian pasti sering lihat ya di kapal ya. Nah, ini namanya life buoys. Ya. Life buoys itu bukan hanya sabun ya. Ini artinya adalah pelampung ya atau alat keselamatan perorangan yang berbentuk seperti cincin ya. Nah, ini Lifebuoy ini seperti ban mobil ya, tetapi dia menggunakan warna oranye. Kenapa? Agar gampang dikenali baik pada saat siang ataupun malam ya. Oke. Kemudian, nah ini life jacket. Tentunya ini sudah tidak asing ya bagi kalian bahwa life jacket ini wajib ada ya, wajib ada di kapal. Dan life jacket ini harus ada cadangannya. Misalkan ada 40 orang awak kapalnya, itu harus lebih, jangan ada 40 juga. Minimal harus ada 5% tambahan, misalkan ada 45 atau 50 life jacket. Kenapa? Apabila ada life jacket yang rusak pada saat kondisi darurat, ada cadangannya. Seperti itu ya ada ya. Warnanya juga sama oranye ya. Kemudian apalagi di sini ada life raft. Nah, ini mungkin yang agak sedikit asing bagi adik-adik ya. Jadi life raft ini ya sebenarnya
merupakan alat keselamatan ya, yang bentuknya seperti kapsul ya, seperti kapsul bisa kalian lihat di situ. Tetapi pada saat kondisi darurat, ini dia akan terbuka ya, ketika ditarik pinnya, ditarik talinya, dia akan terbuka dan akan ada pompanya. Pompanya itu dia akan mendorong, eee, tekanan udara sehingga ada sekoci ya, sekoci yang kemudian atau rakit ya dalam hal ini membentuk sempurna dan di dalam Life ini ada beberapa obat-obatan ya, yang udah disediakan di situ, ada makanan juga untuk bertahan hidup di laut. Ya jadi bagi adik-adik yang melihat ada, "Oh apa itu kapsul di kapal?" Itu namanya life raft ya deh ya. Ketika dia ditarik dia akan mengembang. Nah untuk lebih jelasnya nanti akan Bapak sampaikan dalam video pembelajaran ya. Baik, selanjutnya, nah ini pelempar tali penolong atau land throwing apparatus. Nah, land throwing ini ya berfungsi untuk apa? Nah, di sini roket pelempar tali atau yang biasa disebut dengan line throwing appliance ya, fungsinya adalah alat penghubung pertama antara survivor ya dengan penolong yang mempermudah proses pendekatan. Bisa juga dipakai untuk kepentingan lainnya. Alat pelempar tali ini harus bisa melempar tali paling dekat sejauh 230 meter ya. Jadi sangat jauh sekali. Kalau kita lempar tali menggunakan tangan ya, misalkan sangat jauh sekali korbannya itu akan kesulitan, tetapi menggunakan alat ini adik-adik akan lebih mudah ya. Jelas ya? Baik. Selanjutnya, ya ada survival suit dan immersion suit. Nah, kalau adik-adik lihat di daerah-daerah yang suhunya dingin ya, seperti di daerah-daerah Eropa, di Jepang, Korea, atau di daerah, Amerika, itu memiliki suhu dingin ya. Nah, bayangkan kalau adik-adik ya berada di laut, ya kan, kemudian ya ini kita tidak menginginkan ini terjadi ya, tetapi kita paling nggak sudah mengantisipasi. Kapalnya tenggelam dan di situ adalah area-area yang mana airnya dingin. Nah, bagaimana agar bisa kita terhindari dari hipotermia atau penyakit yang di mana posisi karena kita suhunya terlalu dingin. Ya, nah itu dengan menggunakan alat ini. Ya, jadi kalau ada yang menggunakan alat ini, pertama air itu tidak masuk, yang kedua suhu tubuh tetap terjaga sehingga adik tidak terhindar dari eh, penyakit-penyakit yang tidak diinginkan akibat kedinginan. Ya, itu. Jelas ya adik-adik ya. Ini adalah namanya immersion suite. Ya, ini juga bisa mengapung seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah thermal protective aid. Nah, media pelindung panas atau yang biasa disebut dengan thermal protective aid adalah berfungsi sebagai pelindung tubuh dan juga berfungsi untuk mengurangi hilangnya panas badan. Jenis alat keselamatan ini sangat banyak dipakai di kapal, baik untuk kapal ukuran kecil, kapal menengah, dan juga kapal-kapal besar. Khusus untuk kapal besar, alat ini dipakai karena jumlah kru yang ada di kapal besar jumlahnya sangat banyak. Ya, itu ya, ini namanya media pelindung panas. Selanjutnya, nah ini isyarat asap atau pyroteknis, bahwa isyarat asap ini kadang disalahgunakan ini. Coba ada yang tahu nggak disalahgunakannya buat apa? Iya betul, supporter bola. Iya, ini banyak disalahgunakan. Padahal isyarat asap ini fungsinya sebagai isyarat tanda bahaya bila mana survivor melihat ada kapal penolong. Isyarat ini hanya dapat dilihat oleh mata pada siang hari dengan menggunakan asap apung atau buoyant smoke signal. Pada malam hari dapat digunakan obor tangan atau red hand flare atau obor parasut parasut signal. Kemudian jenis alat keselamatan ini sangat banyak dipakai di kapal baik untuk kapal ukuran kecil, kapal menengah dan juga kapal ukuran besar. Ya, jadi ini sangat penting ya deh ya, ketika terjadi accident atau kecelakaan di laut, ini kita fungsikan ya sebagai tanda bahwa kita membutuhkan pertolongan, betul sekali. Ya, baik. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara kerja tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan life raft ya, yang berbentuk kapsul itu, kita akan lihat pada tayangan video berikut ini.
Baik. Nah, itu tadi adik-adik bisa lihat ya bahwa alat ini secara otomatis ya bisa akan berkembang dengan sendirinya ketika terjadi insiden seperti itu. Ya, sebenarnya ini juga bisa ada dua cara. Yang pertama secara otomatis seperti tadi ya. Yang kedua bisa kita lakukan secara manual juga ya, seperti itu. Nah, kemudian baik adik-adik ya, setelah kita mendengarkan ya daripada materi inti, baik langkah selanjutnya yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik harus mengerjakan kegiatan belajar melalui lembar kerja peserta didik. Nah, adik-adik bisa lihat ya, cek di Google Classroom-nya ya, ini kodenya ya. Nah, nanti Bapak kasih lihat contoh lembar peserta didiknya ini ya, adik-adik. Ya, jadi di sini ada LKPD 1 ya. Bapak sudah bagi kelompoknya di Classroom ya, tinggal adik-adik lihat di situ ya, ada LKPD 1 dan juga LKPD 2. Ya, Bapak bisa tunjukkan ke kalian ya. Di sini di Classroom. Nah, di sini untuk kelompok 1 Supardi, Habibul dan Hamdi, kelompok 2 Awaludin dan Iksan ya. Nanti kalian bisa mengerjakan LKPD ini ya. Baik. Selanjutnya ya, silakan kalian cek dulu LKPD-nya di Google Classroom kalian masing-masing. Dan Bapak akan bagi kelompok ya untuk kalian ya. Baik, Bapak akan bagi kelompok untuk kalian. Maka Bapak akan buat breakout room dulu nih. Baik, ya, Bapak akan buat breakout room untuk 2 kelompok ya. Silakan kalian masuk ya ke breakout room ini. Ya, silakan. Bapak sudah buat breakout room-nya. Kalian cek di partisipan ya. Silakan kalian pilih room 1 untuk tadi kelompok 1 dan juga room 2 untuk kelompok 2. Ya, silakan Bapak kasih waktu. Jika sudah, silakan kalian sampaikan ke Bapak ya. Baik, adik-adik ya. Sudah semua dikerjakan? Baik, kalau sudah, silakan kalian mempersiapkan untuk presentasi ya. Nah, untuk presentasi, ini ada aturan mainnya di sini ya. Adik-adik bisa cek di sini, ada petunjuknya ya. Ada petunjuknya. Yang pertama, moderator membuka acara presentasi hasil karya diawali dengan salam dan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang kedua, moderator menjelaskan tata cara presentasi, pembagian waktu penyajian, serta tanya jawab dan menyimpulkan. Kemudian penyaji menyajikan presentasi hasil karya berupa solusi dari masalah berdasarkan diskusi dalam kelompok, yaitu tampilan berupa PowerPoint. Nanti kalian bisa share screen ya. Kemudian proses tanya jawab dibuka oleh moderator dan setiap pertanyaan dicatat oleh notulen. Setiap pertanyaan di awal dijawab baik oleh penyaji maupun dari anggota yang lainnya. Kemudian notulen membacakan kesimpulan hasil dari presentasi dan yang ketujuh, moderator menutup kegiatan presentasi atau penyajian hasil karya dengan mengucapkan salam ya. Jadi ini urutannya udah jelas. Silakan adik-adik bagi ya masing-masing kelompok siapa yang akan menjadi pematerinya dan juga siapa yang menjadi moderator dan untuk lainnya. Itu ya jelas ya adik-adik ya. Baik, silakan siapa dulu yang mau maju? Oke, kelompok 2 silakan. Ya, silakan kelompok 2. Iya, baik. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu buat penampilan kelompok 2. Ya, bagus sekali. Ya, jadi betul apa yang disampaikan oleh kelompok 2 ya, bahwa materi yang disampaikan sudah bagus, sudah lengkap ya terkait dengan alat-alat keselamatan ya. Jadi nanti kalian harus lebih memahami lagi ya, bukan hanya dari pelajaran hari ini, kalian bisa cek juga ya melalui beberapa referensi baik di Google ataupun di YouTube ya. Jadi apa yang tadi disampaikan udah bagus, tinggal tadi Bapak lihat ada beberapa yang memang yang harus disempurnakan lagi karena tadi ada alat keselamatan yang tidak ditampilkan gambarnya. Nah, itu kurang pas ya, harusnya ditampilkan ya. Baik. Baik, silakan untuk kelompok 1. Kita tepuk tangan dulu. Silakan maju ke depan. Ya, kita kasih semangat. Ya, baik.
terima kasih atas presentasinya kelompok 1. Ini udah luar biasa ini, karena kelompok 1 ini sudah menampilkan berdasarkan, referensi yang bagus dan juga gambar-gambarnya sudah ada animasinya nih. Nah, ini yang seperti ini ya, bisa dicontoh oleh kelompok lain ya. Baik, terima kasih atas penampilannya, silakan kita apresiasi dan beri applause buat kawan-kawan kita di kelompok 1. Ya, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak ada sedikit ice breaking nih buat kalian ya, biar kalian bisa lebih termotivasi lagi nih dalam belajar. Baik, ice breaking ini ya adalah kita mempelajari daripada seekor angsa ya. Bila antar teman kita seperti angsa, alangkah indahnya. Apa sih maksudnya? Mari kita lihat. Ya, bila Anda sedang berada di negara 4 musim, kadang Anda melihat angsa terbang berombongan, pergi ke daerah yang lebih hangat menghindari musim dingin. Perhatikan mereka terbang dalam formasi V, mungkin Anda kepingin tahu kenapa. Ya, kenapa sih? Nah, ternyata dengan terbang dalam formasi V ini, efisiensi seluruh grup akan naik 71%. Ya, adik-adik, dibandingkan kalau terbang sendiri. Apa sih pelajarannya? Kalau kita bersama-sama, nah, lihat pelajaran 1. Bekerja secara tim, bergerak ke arah tujuan yang sama, membuat kita mencapai tujuan lebih cepat dan lebih ringan. Artinya kalau kita bekerja bersama-sama, itu akan lebih ringan dan juga lebih cepat, gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika salah satu angsa meninggalkan formasi, apa yang terjadi? Nah, apa? Misalkan ini tertinggal nih atau meninggalkan formasi. Dia mengalami daya tahan udara yang besar. Ya, lebih besar hambatannya, hambatan udaranya, dan kesulitan terbang sendiri. Nah, kemudian akhirnya dia dengan cepat kembali ke formasi untuk berbagi efek terbang dalam formasi. Nah, ini akan lebih ringan. Ya, seperti itu. Apa ini pelajarannya dari yang kedua ini? Pelajaran yang kedua adalah selalu kompak di dalam tim yang bergerak ke satu tujuan. Akan membutuhkan lebih sedikit energi kalau kita dalam tim ini, ya. Kemudian akan lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk mencapai tujuan. Setiap anggota akan merasa berkewajiban untuk menolong sesamanya. Ya, jadi akan saling backup ya, akan saling menolong ya, seperti itu. Selanjutnya, ketika salah satu angsa sakit atau kelelahan, apa yang terjadi? Ya. Nah, dia akan tertinggal dan keluar dari formasi. Kemudian apa yang dilakukan oleh angsa yang lain? Kita lihat. Nah, beberapa angsa akan keluar juga dari formasi tersebut dan membentuk formasi baru untuk menolong dan mengawal dia. Bayangkan, angsa saja ingat setia kawan ya, sampai dia sehat dan kembali masuk ke formasi atau terus dengan formasi tersebut, atau jatuh dan meninggal. Nah, itu sangat luar biasa sekali ya solidaritasnya. Pelajarannya adalah tinggallah berdampingan dengan yang lain apapun perbedaan kita. Lebih-lebih pada waktu kesulitan dan tantangan yang besar. Nah, ini harus setia kawan, seperti itu. Nah, pelajaran utamanya adalah apa di sini? Ya, bahwa jika kita kompak dan saling mendukung, jika kita menjiwai kerjasama yang baik, melupakan perbedaan masing-masing, maka kita akan selalu dapat mengatasi tantangan. Jika kita selami arti dari persahabatan dan kita selalu bersedia untuk berbagi. Hidup akan lebih berarti dan kita akan melewati waktu mendatang dengan kebahagiaan. Baik, itu tepuk tangan dulu untuk ice breaking ya hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat adik-adik semua ya. Selanjutnya, baik adik-adik untuk evaluasi pembelajarannya ya. Nah, materi apa sih yang sudah saya pahami bagi adik-adik ya? Materi apa yang sulit saya pahami? Ya, silakan. Ada yang mau memberikan tanggapan ya, silakan. Ya, silakan. Awaludin. Ya, bagus sekali. Ya, jadi adik-adik sudah paham ya tentang apa yang kita pelajari hari ini ya, dan juga yang sulit akan kita cari lagi, gali lebih dalam lagi ya, melalui apa? Melalui tugas. Nah, di sini Bapak sudah memberikan tugas melalui Google Classroom ya, atau melalui link di sini ya. Bapak bisa cek di sini ya. Jadi nanti adik-adik silakan masuk ke dalam Classroom ya. Di situ ada tugas 1 ya di sini ya. Tugas 1 ini berisi soal ya. Nah, nanti kalian bisa lihat ya. Di sini ada soal prosedur darurat ya. Jangan lupa diisi nama, kelas dan juga jawaban kalian di sini ya. Baik. Dan Bapak minta diisi dengan sebaik-baiknya dan juga dengan jujur. Ya, itu yang paling utama. Adik-adik sekalian. Baik, adik-adik ya. Kita lanjutkan.
materinya. Nah, kesimpulannya, ya alat keselamatan yang harus ada di kapal itu apa saja? Ya, tadi ada life jacket, life buoy, life raft, skoci, immersion suit, thermoprotective aid, flare atau cerawat, dan obat-obatan serta perlengkapan lainnya. Ya, kemudian ya kesimpulan materi untuk yang LKPD 2 yaitu menurut aturan SOLAS atau Safety of Life at Sea ya tentang keselamatan jiwa di laut bahwa alat keselamatan di kapal disesuaikan dengan jenis dan bobot kapal. Bahwa alat keselamatan harus dilengkapi lebih dari kapasitas awak kapal ya. Jadi jangan kapal itu ABK-nya 50 dikasih 50 atau bahkan kurang ya. Di Indonesia ini terjadi ya. Nah, maka ketika nanti kalian menjadi perwira kapal ya, kalian itu harus mengutamakan ya keselamatan daripada awak kapal kalian. Jangan sampai karena ya ingin menekan angka daripada perbekalan ya, sehingga kalian hanya menyiapkan sedikit daripada alat keselamatan. Jangan sampai seperti itu. Kalian sebagai perwira nanti ketika bekerja di kapal harus mengutamakan keselamatan. Jelas ya adik-adik semua ya? Baik, bagus. Silakan ada yang mau ditanggapi lagi? Ya, baik. Silakan Habibul. Ya, betul. Betul. Jadi memang kita harus menyiapkan itu ya, terutama alat keselamatan di kapal itu karena itu juga merupakan salah satu standar ya, standar yang harus dipenuhi sebelum kapal berlayar. Ya, betul, betul sekali. Baik. Terima kasih kepada adik-adik semua ya, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi bahwa pembelajaran hari ini sangat luar biasa, kalian semua aktif dan sudah bisa mempresentasikan hasil belajarnya dengan baik, ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kondisi darurat di kapal ya, untuk pelajaran di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti kalian bisa belajar sebelum pembelajaran Bapak dimulai di minggu depan. Baik, silakan ditutup dengan doa ya untuk pelajaran hari ini. Silakan Ketua Kelas pimpin. Ya. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua ya. Selalu semangat ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Yes. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dudi. Saya kira bagus Ya, ya, Pak. cuman saya ingin mendalami sebetulnya dalam konteks pembelajaran tadi ya, termasuk juga RPP-nya yang telah disiapkan. Ini Iya, tadi Pak. berkurmer kan, mengajar kurmer kan, ya kurikulum. Iya, Pak. Oke, dengan pendekatan delivery-nya Pak, daring ya? Iya, Pak. Daring. Oke, untuk tadi penyebutan anak-anak tadi kan nyebutnya adik, apa memang bahasa di sana adik ya, bukan anak ya? Iya. Jadi kalau di sana itu Pak, memang kan ada apa namanya seperti ketarunaan ya Pak ya, ketarunaan seperti itu. Nah, jadi untuk adik-adik atau adik-adik itu memang biasa dilakukan, Oke, disebutkan oleh kita seperti itu Pak. oke, baik-baik. Ya, saya ingin mendalami tentang implementasi kurmer ya. Kurmer itu kan salah satunya cirinya kan mengakomodasi gaya belajar siswa, gitu ya, baik dari sisi input, proses maupun nanti outcome. Apakah Bapak tadi menunjukkan konteks tentang itu? Iya Pak. Mana Iya contohnya? Pak. Ya, untuk input outcome ya, untuk apa namanya dari mulai input, kemudian isi dan juga outcome-nya itu tadi ada Pak di kegiatan pembelajaran ya Pak ya. Tadi mulai dari inputnya itu kan pendahuluan Pak, ya pendahuluan tadi pendahuluan, pendahuluan Maksud saya kemudian begini, ada nggak materi asesmen awal ya untuk melihat gaya belajar kemana ini anak-anak secara rata-rata atau mungkin mengakomodasi semua dari atau ketiga gaya belajar yang ada? Ya. Visual, auditory, ya atau seperti apa atau kinestetik itu asesmennya ada nggak tadi? Kalau belum bilang belum, kalau sudah sudah. Kalau asesmennya belum Pak.
Ya itu yang saya maksud. Oke ya. Nggih, At Pak. least tadi yang lain-lain bagus, Pak. Jadi enggak Ya, apa-apa. Tolong nanti itu dipertegas kalau nanti kemudian mengajar di PPL yang daring ya. baik, Pak. Yang daring maupun luring. Terkait dengan kurmer mesti harus ada itu ya. Ya, Pak. Kemudian satu lagi HOTS ya, yang mengintegrasikan HOTS nggak tadi? Ya, mengintegrasikan HOTS, Pak. Munculnya di mana? Supaya Ya. saya paham kalau tadi berHOTS, di mana munculnya mestinya? Ya. Untuk mengintegrasikan HOTS itu, Pak, tadi di situ pertama dari tujuan pembelajarannya, Pak ya, sudah menggunakan Cirinya? ya, cirinya itu kan C4, Pak. C4 di situ ada menganalisis, Pak. Oke, Ya, yang dari lain, tujuan yang lain. pembelajaran. Selain itu, Kemudian selain tujuan. dari kerangka pembelajarannya, Pak, dari kerangka pembelajarannya juga sudah menggunakan PBL, kemudian juga dari evaluasinya, Pak. Evaluasinya. Evaluasi. Seperti itu. Kalau dari sisi latihan belajarnya. Ya, dari sisi latihan juga, Pak, sudah menggunakan HOTS juga, Pak, dari Pertanyaan tadi. Pertanyaan utama tadi apa? Ya, pertanyaannya adalah bagaimanakah cara kita untuk menyelamatkan diri ketika kapal kita mengalami kecelakaan di laut dan bagaimana prosedurnya? Ada berapa kasus tadi? Ya, tadi kasus? Kasusnya ada 2, Pak. 2. Berbeda ya antar kelompok ya? Betul, Pak, berbeda, Pak. Analisisnya ada nggak? Evaluasinya? Analisisnya ada, Pak. Seperti apa, Pak, tadi, Pak? Ya. Analisisnya? Jadi tadi analisisnya itu, Pak, bahwa anak-anak itu mengidentifikasi, Pak. Pertama mengidentifikasi masalahnya, Pak. Ya, kemudian anak-anak juga dia mencari, Pak, menganalisis perbedaan. Pertama perbedaan antara alat keselamatan yang satu dengan yang lainnya, Pak. Gitu. Kemudian juga selanjutnya mereka menjawab kenapa sih nelayan-nelayan kita itu banyak yang tidak memperhatikan keselamatan di laut, Pak. Kenapa alat-alat keselamatannya itu di laut itu kurang seperti itu, sehingga mereka menganalisis penyebabnya, Pak, seperti itu. Ya, oke. Terakhir, materi yang bersifat HOTS yang mana? Coba Bapak tunjukkan. Nggak usah dunianya, disebutkan aja. Yang disebutkan. bersifat HOTS ya. Siap. Materi yang bersifat HOTS itu, ya pertama dari pertanyaan apa dari mananya, Pak, ini, Pak? Loh, ya materinya. Oh, materinya, siap. Bahan ajar. Oh, bahan ajar, nggih, Pak. Ya. Dari bahan ajar yang menunjukkan HOTS itu, di situ dari kerangkanya, Pak, yang pertama ya. Kerangkanya itu pertama menggunakan PBL, kemudian di situ sub saja. Sub materinya, bahan ajar. Nggih, Pak. Yang bermuatan HOTS yang mana? Sub judul, heading. Judulnya. Ya. Menganalisis alat keselamatan di kapal, Pak. Apa itu, singkatan Pak? Dari TPEC, Pak? TPEC itu singkatan dari Technological, Pedagogical, Content and Knowledge, Pak. Content and Knowledge. Yes. Nggak usah baca K-nya ya. Ya, knowledge, Pak. Nggih, Pak. Ya, Pak Made. saya kira cukup untuk Pak Dudi. Gimana Pak Edi, setuju nggih? Siap, setuju banget Pak. Terutama untuk materi sudah profesionalnya oke lah. Memang benar-benar masuk ke profesi, Pak. Terima kasih, Pak. Saya setuju Pak Edi. Jadi tidak hanya standar tapi juga inovasinya sudah ada ya, improvisasinya sudah bagus. Bagus. Selamat Pak Dudi. Pak Edi. Selamat Pak Dudi. Terima kasih Pak Made dan Pak Edi. Pak. Ya, silakan bisa live ya. Terima kasih Pak Reki. Tolong yang berikutnya Pak Reki.